The New Avengers bukan cuma nama baru yang keren, tapi juga langkah besar Marvel Cinematic Universe buat merajut ulang franchise Avengers setelah Avengers Endgame. Baru-baru ini, Marvel resmi ngubah judul film Thunderbolts jadi The New Avengers, bikin fans heboh soal arah baru tim hero ini. Yuk, kita kenalan sama tim hero baru Marvel ini. New Avengers awalnya adalah konsep dari komik Marvel, diperkenalin di New Avengers edisi pertama oleh Brian Michael Bendis. Di komik, tim ini muncul setelah tim Avengers klasik bubar karena Scarlet Witch ngamuk di Avengers Disassembled. Tim baru ini punya roster beda, kayak Luke Cage, Spider-Man, Wolverine, dan Sentry, dengan misi yang lebih gritty dan fokus ke ancaman urban atau multiverse. Di MCU, New Avengers adalah rebranding dari tim Thunderbolts, yang awalnya digambarin sebagai kelompok anti-hero, tapi akhirnya jadi penerus Avengers setelah fase kelam pasca Endgame. Marvel ngumumin perubahan judul Thunderbolts jadi The New Avengers lewat media sosial pada 5 Mei 2025, lengkap dengan poster baru yang dipakai di AMC Theatres dan Fandango. Perubahan ini dikonfirmasi di ending scene film, di mana tim secara spontan disebut New Avengers oleh Valentina. Berdasarkan ending Thunderbolts alias The New Avengers, tim ini terdiri dari karakter-karakter yang nggak sepenuhnya hero murni, tapi punya potensi besar. Yelena Belova adalah mantan Black Widow yang lincah, jago akrobat, dan punya empati unik buat seorang pembunuh. Dia kayak penerus Natasha Romanoff, tapi dengan vibe yang lebih sarkastik. Bucky Barnes alias Winter Soldier adalah super soldier dengan lengan vibranium yang masih berjuang ngatasin masa lalunya. Di film ini, dia nunjukin sisi leadership yang kuat. Red Guardian adalah versi Soviet dari Captain America, yang sekarang cuma sopir limo tapi tetap jago bertarung. Dia punya hubungan kayak bapak sama Yelena. John Walker alias US Agent adalah mantan Captain America yang egois, tapi punya kekuatan super soldier. Awalnya direncanain jadi penutup, tapi akhirnya gabung tim. Ghost punya kekuatan, bisa nembus tembok dan jadi tak terlihat, bikin dia aset strategis meskipun gak punya kekuatan fisik super. Bob Reynolds alias Sentry adalah karakter paling kuat di tim, dengan kekuatan kayak Superman, tapi punya sisi gelap bernama The Void yang jadi ancaman utama film. Tim ini unik karena nggak ada yang bisa terbang atau punya kekuatan kosmik kayak Thor. Tapi kombinasi 3 super soldier, skill Yelena, kemampuan Ghost, dan kekuatan gila Sentry bikin mereka cukup tangguh. Jadi kayak superhero tapi versi lebih manusiawi aja. Ada beberapa alasan kenapa MCU ngenalin New Avengers sekarang. Pertama, karena Avengers lama sudah bubar. Setelah Endgame tim Avengers klasik udah nggak ada. Iron Man mati, Captain America pensiun, Black Widow tewas, Hulk nggak aktif, Thor sibuk di luar angkasa, dan Hawkeye fokus keluarga. Hal ini menimbulkan lubang besar, karena MCU butuh tim baru buat ngisi kekosongan ini. Apalagi setelah event kayak Secret Invasion nggak libatin Avengers sama sekali. Kedua, MCU lagi diambang krisis. Fase 4 dan 5, MCU dapat kritik karena kurang fokus dan ada perasaan superhero fatigue dari penonton. Film Thunderbolts adalah usaha Marvel buat balikin vibe Avengers yang bikin orang excited, dengan ngandalin karakter-karakter yang udah dikenal tapi nggak terlalu mainstream. Film ini juga lebih low budget dan fokus ke konflik personal, beda sama epicnya Infinity War. Ketiga, film ini jadi setup buat fase 6. New Avengers adalah jembatan menuju Avengers, Doomsday dan Avengers Secret Wars. Sentry, yang sekarang jadi member New Avengers, bakal punya peran besar di Doomsday, bahkan mungkin gabung tim Avengers utama. Film ini juga ngenalin dinamika baru, kayak konflik batin dan tema mental health yang bakal lanjut di cerita multiverse.
The New Avengers beda dari Avengers klasik karena beberapa hal. Pertama, membernya diisi oleh anti-hero, bukan pahlawan murni. Tim ini lebih kayak Suicide Squad ketimbang Avengers, karena anggotanya punya masa lalu kelam dan moral abu-abu. Yelena dan Ghost adalah pembunuh bayaran, Bucky ex-teroris, dan John Walker pernah bikin kontroversi. Ini bikin cerita lebih grounded dan relatable. Kedua, fokusnya ke mental health. Thunderbolts alias New Avengers punya tema mental health, terutama lewat Bob alias Sentry yang berjuang ngontrol The Void. Tim ini bantu Bob ngatasin trauma, bikin cerita lebih emosional ketimbang cuma adu jotos. Ketiga, kekuatan film ini ada di ketegangan canggung antar anggota yang gak saling suka, tapi terpaksa kerjasama. Ini ngasih vibe kayak Guardians of the Galaxy, tapi dengan tone lebih gelap dan sinis. Keempat, New Avengers menarik juga karena musuh mereka berasal dari orang internal mereka sendiri. Valentina adalah sosok yang licik. Lalu, awalnya John Walker direncanain jadi villain. Dia dimanipulasi Val biar jadi Hulk Bomb. Tapi akhirnya The Void, sisi jahat Sentry, jadi ancaman utama karena lebih nyambung sama tema cerita. The Void punya kekuatan lebih besar dari semua Avengers digabung, bikin tim ini langsung dihadapkan sama tantangan gede. Meskipun gak punya nama besar kayak Iron Man atau Thor, tim ini punya potensi besar buat jadi favorit fans. Apalagi dengan ancaman The Void dan setup buat Avengers Doomsday. Strategi Marvel ganti judul ke New Avengers nunjukin ambisi buat balikin hype franchise ini. Tapi tantangannya adalah bikin penonton casual care sama karakter-karakter di list ini. Buat fans MCU, ini awal yang menarik buat era baru Earth's Mightiest Heroes.